Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini Agus Wahyudi ada? Nggak ada. Muhammad Arifin Hadi? Hadir Pak, ini baru mau pindah ke laptop Pak. Oke. Muhammad Nopal Hafizi? Ada. Kemudian Salsabila Aika? Hadir Pak. Oke. Berarti yang belum Nopal Hafizi sama Agus Wahyudi ya. Oke. Eh, kita mulai aja pertemuan kali ini yang online ya. Karena hari kemarin juga ada kelas 4 Aksio itu juga online. Saya tawarkan offline apa online, ternyata masih banyak yang belum pulang kampung, mau kayak malah alang di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Di pertemuan praktikum 5 ini saya bagikan dulu materinya ya. Waktunya nanti 2 hari kita ngoding ya. Entah materinya ini sesinya sesi 7 nih ya. Kita tentang Flutter. Flutter basic dulu ya. Ini kita nanti mengenal widget ya pada Flutter. Oke. Tugasnya itu terakhir minggu ya. Seperti biasa itu nanti sensutnya aja. Sesi di hari Minggu aja ya. Minggu. Oke. Kemarin 4 saya juga belum ngasih tugas. Laporan. Oke. Nah, saya sudah bagikan materinya ya praktikum 5 widget, tapi sebelum itu kita teori dulu apa itu widget. Hmm, oke. Di praktikum 5 ini oke. Nah, praktikum 5 kita akan pelajari adalah membuat aplikasi Flutter. Jadi bagaimana kita itu membuat pertama kali aplikasi Flutter. Kemudian kita bicara widget. Nah, widget itu ada nanti ada stateless, stateful gitu ya.
Kemudian widget itu juga nanti kita akan bicara tentang bagaimana bikin teks, image, icon, container, kolom, row, stack, padding, sama nanti langsung kita praktikkan ya. Nah, widgetnya. Nah, kalau kita pelajari widget adalah komponen dasar dalam mengembangkan aplikasi Flutter. Nah, nanti kita akan pelajari dasar-dasarnya, tipenya, implementasi untuk membangun aplikasi mobile yang menarik, karena si Flutter ini membuat aplikasi mobile, artinya berarti itu adalah front end. Nah, UI-nya yang ditentukan, sedangkan kemarin kita sudah belajar bagaimana bikin back end ya dengan Laravel, kemudian bagaimana kita bikin web service. Nah, web service itu yang nanti akan diakses oleh si Flutter, karena nanti aplikasi bergerak ini atau mobile ini nanti sangat tergantung kepada backend. Kalau misalnya aplikasi itu yang kita bikin akan berhubungan dengan database gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai widget ya. Jadi definisi konsep dasar widget, kemudian kita akan bicara apa itu stateless sama statefulnya widget. Kemudian ada struktur hierarki widget, widget dasar, sama layoutnya ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, widget. Widget itu apa? Jadi yang pertama ada komponen dasar. Jadi komponen dasar ini adalah dia blok yang membangun UI untuk aplikasi Flutter. Nah, kalau kalian lihat kalian pakai Android, iPhone gitu ya, itu tampilannya itu akan sangat berbeda sekali dengan aplikasi yang kita bikin lewat Flutter ya. Lewat web ya. Nah, jadi si widget ini adalah untuk membangun blok-bloknya. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan namanya reusable. Jadi bisa digunakan kembali di berbagai aplikasi. Oke. Kemudian ada lagi namanya deklaratif ya. Jadi UI dibangun melalui komposisi widget secara deklaratif. Nah, apa itu? Jadi komponen-komponen ini kita susun serapi mungkin gitu ya. Jadi dia komposisinya melihat bagaimana kita membuat suatu aplikasi mobile yang menarik ya. Kemudian komposabilitas. Jadi widget dapat disusun membentuk widget yang lebih kompleks. Jadi macam-macam tuh. Kalau misalnya kalian lihat aplikasi mobile banking gitu ya, nah itu sudah kompleks ya. Atau misalnya aplikasi Gojek ya. Kemudian aplikasinya point of sales atau misalnya marketplace. Nah, itu kalau kita membuka lewat mobile akan berbeda dengan tampilan yang kita buka lewat browser gitu ya, pakai mobile. Atau misalnya kita bikin melihat aplikasinya itu dari browsernya laptop gitu ya, akan berbeda sekali. Nah, pertama kita bicara mengenai stateless widget ya. Stateless widget ini adalah widget statis yang tidak menyimpan state internal dan tidak berubah setelah dibuat. Jadi si stateless widget ini dia permanen ya. Nah, permanen. Jadi dia menyimpan state internal dan tidak berubah-ubah. Karakteristiknya adalah pertama immutable. Dia tidak dapat diubah. Karena tidak bisa dirubah, maka pasti aja dia akan ringan dan efisien. Jadi kalau misalnya tampilan kita mau bikin tampilan aplikasi mobile tapi tampilannya tidak berubah-ubah, ya udah kita pakai stateless ya. Jadi dibuat ulang saat parameter berubah. Jadi tampilan depan. Nah, kalau misalnya tadi tampilan kita Shopee atau Tokopedia atau yang lain itu kan berubah-ubah tuh. Nah, itu kita nanti pakai stateful. Tapi kalau misalnya tampilannya
aplikasi mobile banking gitu ya, mobile banking yang tampilannya menunya itu aja, kita pakai status widget. Nah, penggunanya biasanya komponen UI statis. Nah, tampilnya tidak memerlukan interaksi dan widgetnya dekoratif. Nah, contoh nih, ini nanti kita praktekkan bikin seperti ini ya. Jadi contoh stateless widget. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada status widgetnya, class Flutter app extend status widget. Jadi ini nanti kita akan bikin ini tetap ya, ini tetap, dan ini misalnya tetap. Nah, jadi ini contoh status widget. Kemudian ini codingnya ya. Jadi nanti setelah ini kita akan praktek bagaimana bikin aplikasi Flutter untuk stateless gitu ya. Nah, kan yang kedua selain stateless ada lagi nama state subwidget. Jadi ini state-nya menyimpan state yang dapat berubah. Nah, biasanya perubahan state-nya diubah melalui namanya set state. Kemudian ada rendering ulang, jadi UI dibangun ketika state berubah, jadi nanti bisa berubah ya. Kemudian pengguna melihat perubahan UI-nya bisa dilihat. Nah, contoh nih. Nah, saya tadi pagi ya bikin seperti ini. Saya terus sederhana, nanti codingnya menyusul di laporan praktikum. Ini kita bisa nilai saat ini misalnya nambah, kita tambahkan, kurangkan, kita bisa reset ya. Nah, ini adalah namanya stateful. Ada interaksi dengan pengguna ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan antara kita mau bikin apa nih, tapi bisa juga gabungan ya, stateless atau status widget. Nah, kalau stateless berarti static, stateful berarti dinamis. Kemudian immutable ya, bisa berubah, kemudian mutable. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau performa lebih baik dan tidak memerlukan interaksi dengan pengguna, kita gunakan stateful aja karena performanya lebih baik dan hanya memiliki metode build aja dan dibuat ulang saat paling berubah. Tapi kalau misalnya kita mau bikin lebih kompleks, banyak menunya, kemudian begitu kita klik menu misalnya dia akan menuju ke menu yang lain, kemudian ada interaksi dengan pengguna, ya kita pakai stateful karena dia akan bisa lebih kompleks dan memiliki objek stats yang terpisah dan bisa melakukan reboot mandiri. Nah, kapan kita menggunakan antara stateful dan stateless? Nah, pertama, apakah nanti aplikasi mobile itu memerlukan perubahan ya? Tentu saja apakah perubahan itu perlu dirubah secara interaksinya. Atau kemudian tipe widgetnya, karena stateless ini statis, stateful dinamis. Nah, kemudian implementasinya nih kita mau bikin aplikasi apa dulu gitu ya. Kemudian yang pasti kalau misalnya performa dan itu aplikasi kita itu hanya sebatas statis, ya udah kita gunakan stateful, stateless, karena tadi akan mempengaruhi performa aplikasi. Tapi kalau misalnya banyak interaksi dengan pengguna, ya udah kita pakai status widget. Nah, ini jadi kalau kita bicara widget, pertama kita akan belajar dulu tentang bagaimana basicnya dulu. Nah, basic widgetnya ada text, image, icon, button ya. Ini sebagai elemen dasar dari UI. Nah, kemudian naik lagi, kita akan belajar bagaimana bikin container sama position. Jadi mengontrol penempatan dan stylingnya widget. Oh, ini maksudnya nanti dibagi header, atau misalnya di konten utama, atau misalnya tadi bisa kiri atau bawah gitu ya, penempatan. Kemudian setelah itu kita belajar tentang bagaimana layoutnya. Kita mau bikin berapa kolom, bagaimana berapa barisnya. Kemudian untuk mengatur tanda letaknya kita pakai namanya stack ya. Nah, kemudian
Ada lagi namanya sketchful, jadi struktur visual dasar untuk halaman aplikasinya. Dan terakhir adalah material apps atau widget root untuk mengkonfigurasi utama aplikasi. Nah, nanti kita akan bicara tentang prinsip dari widget pakai tree ya. Nanti ada namanya parent child, jadi widget disusun berdasarkan hubungan parent dan child. Nanti kita praktekkan. Kemudian ada propagasinya, ada perubahan pada parent akan mempengaruhi semua childnya. Jadi parent itu anak, parent itu orang tuanya, child itu anaknya. Nah, itu kalian mungkin sudah dipelajari di pemrograman berbasis objek gitu ya. Kawan inheritance juga sama, di PBO juga harus belajar itu ya. Jadi child dapat mewarisi properti dari parentnya, dan komposisinya widget kompleks dibangun dari widget sederhana. Nah, ini adalah widget dasar teks ya. Teks nanti di sini kita bedakan antara fungsinya, properti utama sama teks style. Nah, jadi fungsinya itu karena kita widget dasar bikin teks dulu. Nih ya, teks seperti ini ya, seperti di samping kiri ya. Jadi teks halo Flutter developer. Nah, ini kan teksnya nih. Kemudian tekstilnya ini dia ngatur font size-nya, misalnya ukuran fontnya berapa, kemudian tebalnya font gitu ya, kemudian warnanya apa. Nih adalah tekstil. Nah, properti utamanya ini adalah style ya, style dari teks ini. Nah, style ini adalah properti utama. Kemudian text align gitu ya. Nah, text align itu adalah properti utama. Kemudian image ya. Image, kalau kita bikin image, jadi pertama image asset. Nah, asset ini kita mau menempatkan image-nya ada di folder mana di dalam aplikasi Flutter gitu ya. Kemudian itu kalau misalnya aplikasi itu berada di internal aplikasi yang kita bikin, nah, kita pakai namanya image asset. Tapi kalau misalnya kita mengambil gambar dari URL internet, kita pakai namanya image.network gitu ya. Kemudian kalau misalnya gambar itu diambil dari memori, maka kita kasih namanya image.memory. Yang dicontohnya adalah image asset, karena kita akan mengambil gambar dari dalam aplikasi gitu. Kita tempatkan gambar itu di dalam aplikasi. Kemudian icon ya. Icon ini ya, icon ya, kalau kalian buka aplikasi mobile kan namanya icon tuh. Nah, icon. Nah, jadi ada yang namanya material icon, jadi kumpulan icon bawaan dari material desain yang siap dipakai. Kemudian ada lagi namanya Cupertino icon, jadi kumpulan icon iOS style. Jadi ini khusus untuk pengguna iPhone gitu ya, iPhone, iPad gitu ya. Nah, itu ada namanya Cupertino icon. Kemudian ada lagi namanya custom. Jadi ini biasanya implementasinya icon custom dari font atau paket eksternal. Jadi kita pakai icon yang dari luar dari aplikasi Flutter gitu ya. Ini contoh icon ya. Icon favorit gitu ya. Icon favorit nih kayak gini nih. Nah, jadi icon dasar icon jadi nanti bentuknya seperti ini. Nanti kita akan belajar icon ya. Icon favorit, colornya red, size-nya 24 gitu ya. Ini favorit ya. Jadi kemudian button ya. Button juga bisa. Kita bisa ngeklik on press, itu berarti kita klik dia akan ngarah kemana. Misalnya icon klik berarti dia menampilkan likes gitu ya. Kemudian container ya. Container ini biasanya multifungsi. Jadi widget berguna untuk membungkus, styling, dan position. Kemudian ada nama decoration, jadi warna, bordernya, ini warnanya apa, bordernya, ini border ya,
Ini border, kemudian shadownya, bayangannya, kemudian gradiennya. Kayak gini gradiennya. Ini gradien juga nih. Kemudian ada padding nih, mengatur ruang internal dan eksternal widget, dan dimensinya kita ngatur panjang, lebar, tinggi ya. Kemudian constraint untuk ukuran widget. Nah, contohnya gini nih, nanti kita praktekkan. Nah, marginnya berapa, paddingnya paddingnya itu misalnya horizontalnya berapa pixel, vertikalnya berapa pixel, kemudian width lebarnya, tingginya ya. Kemudian decorationnya kita mau pakai apa gitu ya. Ini contoh. Kemudian ada lagi kolom ya. Kolom ini seperti biasa ya, kolom ya, kan kolom nih. Kolomnya ada namanya vertical layout, jadi menyusun child secara vertikal dari atas ke bawah. Ini kemudian ada main axis, jadi mengatur elemen vertikal ya. Vertikal ini kemudian dia ngatur start, center, end, space between, sama space around gitu ya. Kemudian cross axis jadi mengatur elemen horizontal, start, center, end, starts gitu ya. Kemudian ada namanya main axis size yang mengatur ukuran utama. Mengatur ukuran utamanya berapa. Jadi ini contoh penggunaannya. Kemudian row. Nah, kalau row ini kan berarti baris nih. Nah, baris. Baris ada horizontal, sama tadi ya, horizontal layout, main axis alignment, cross axis alignment, dan main axis size. Sama aja sebenarnya, cuman nanti childnya itu bentuknya adalah row. Kalau tadi nanti child kolom, nah kali ini child row ya. Child kolom gitu ya. Nah, ini yang ya, ini salah nih, harusnya penggunanya adalah kolom gitu ya. Nah, ini child row gitu ya. Kalau ini kan child kolom, berarti kan penggunanya row. Nah, ini bisa diganti dengan itu. Kemudian ada lagi namanya stack ya. Stack ini stack ini apa ya namanya? Widget pertama dalam child yang berarti lapisan paling bawah nih, lapisan dasar. Kemudian ada lapisan tengah ya, berikutnya ditumpuk dari atas lapisan sebelumnya dan lapisan atas. Nah, itu stack. Jadi dia itu ibaratnya kue lapis ya. Stack. Nah, dia pakai kontainer nih. Kontainer dan kolom. Nah, kemudian ada lagi namanya padding. Ini padding nih. Ibaratnya kalau kita lihat itu pada bayangan gitu ya. Padding. Nah, padding ini kita tambahkan dengan padding gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi margin. Kita lihat dulu di halaman apa namanya layar kita mobile ya, itu kita bikin marginnya. Ini berapa sih marginnya? Misalnya kan ini 2,77 di margin gitu. Ya, jadi ini memiliki properti aja untuk mengatur ekstensi jarak nih, margin 16.0 gitu. Kemudian size box nih, size boxnya ukurannya berapa, misalnya size boxnya lebarnya ada 16 gitu ya. Kemudian spacer untuk fleksibilitas ya, spacer ya, berarti dia harus fleksibel untuk mengatur ruang yang tersedia dalam row. Karena kan kalau misalnya kita tentukan row-nya atau kolomnya, itu nanti ada space kosong tuh di dalam layar handphone kita. Nah, supaya tidak terjadi, kita gunakan spacer untuk mengisi ruang tersedia. Alignment ya, sama aja sih, center, top left, button center, center left, top right, dan lain-lain. Nah, itu alignment ya. Jadi ini berarti di bawah gitu ya, button gitu ya. Kemudian ini center dan sebagainya ya. Ini menggunakan alignment. Kemudian kalau ya sudah bentuk aplikasi yang kompleks, kita bikin layoutnya kompleks. Nah, kalau mau bikin layout kompleks, pertama adalah kita analis kebutuhan dulu.
kita tentukan dulu struktur komponen yang perlu diperlukan dalam layout. Nah, makanya kita rancang dulu kira-kira nanti tampilannya mau apa aja. Nah, maunya seperti apa, digambar dulu gitu ya, digambar, didesain dulu lah. Kemudian baru kita identifikasi penggunaannya, kolomnya kayak apa, row-nya seperti apa, stacknya yang tepat yang gimana. Nah, baru kita bikin layout sederhana dulu tanpa styling detail. Ya, kita misalnya oh ini mau 3 kolom, kemudian barisnya ada 5 misalnya. Nah, kita bikin aja dulu menu-menunya apa gitu. Jadi sana tanpa detail. Nah, kalau sudah bikin seperti itu baru kita sempurnakan UI-nya. Jadi nambah itu paddingnya, marginnya, alignmentnya. Kemudian baru kita bullet. Jadi pastikan layout bergerak dengan baik di berbagai ukuran layar. Jadi nanti kita bullet yang namanya. Oke. Nah, terakhir tips dan praktek terbaik. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi mobile itu kita gunakan widget yang tepat dulu. Jadi pilih widget sesuai kebutuhan fungsional. Kita mau pakai stateless atau stateful. Kemudian hindari nesting berlebihan, jadi terlalu banyak widget bersarang bisa memperambat rendernya. Semakin banyak widgetnya juga semakin lambat aplikasi kita gitu ya. Makanya kita harus bikin seminimal mungkin yang nanti kita bikin widget itu dipakai gitu ya. Kemudian ekstrak widget terpisah, jadi pisahkan UI kompleks menjadi widget yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali. Jadi kita bikin, kalau tadi kita bikin UI-nya kompleks, nah itu bisa pecah-pecah dulu ya. Jadi jangan widget yang lebih kecil. Kenapa? Karena kita akan sangat terpaut dengan namanya performa. Jadi gunakan konstruktur dan minimal rebuild widget. Nah, kemudian baru kita uji perangkat nih. Nah, uji perangkat ini karena kan di Android Studio itu kita bisa banyak bikin emulator ya. Nah, kita sesuaikan. Misalnya pixel 5 kayak apa, pixel 8 seperti apa, yang terakhir pixel 9 seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, kita nanti akan bikin seperti ini ya. Mungkin langsung aja. Kalian buka ini nanti di sini ya, di praktikum 5. Nah, di praktikum 5 widget ya. Jadi kita pertama adalah kita membuat app bar dulu. Jadi salah satu widget yang paling umum digunakan dalam kerangka kerja. Jadi ini kalau di sini bisa ada namanya app bar. Nah, ini kalau ini kan header ya. Jadi biasanya ini terdapat atribut yang biasa dipakai untuk membuat app bar seperti leading, ini title, kemudian extend ya. Ini leading nih biasanya icon gitu ya. Nah, kita langsung aja kita bikin baru aja deh. New Windows. Nah, kelihatan ya. Kita langsung coding aja ya. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Code Studio ya, VS Code. Kita akan bikin yang baru. Nah, di sini ada
khusus ya. Nah, set ini. Jadi kalau di Windows Shift Control P ya. Ya, kalau di Mac sih Shift Command P ya. Nah, gini, nih. Nah, nah gini ya. Nah, atau tanda seperti ini ya. Nah, kita pilih yang Flutter New Project. Jadi nanti kita akan bikin Flutter New Project. Nah, yang kita bikin adalah aplikasi ya, application. Karena kalau misalnya empty ini memang kosongan, tapi karena kita mau bikin application, nah, kita klik application. Kita tunggu dulu. Nah, ini. Kemudian kalian pilih di mana foldernya mau kita bikin gitu ya. Nah, saya tadi itu naruhnya di mobile gitu ya, di mobile. Di aplikasi dibikin, kalian bikin sendiri atau masukkan ke dalam aplikasi. Kalau di sini saya bikin di mobile gitu ya, di mobile. Kemudian select folder create project. Nah ini kasih nama nih, jadi kalian kasih nama aja C050424 misalnya berapa 333. Nah, kita kasih namanya app bar gitu ya. Nah, kita akan bikin kalau Laravel itu kan kita Composer Create Project gitu ya. Nah, kali ini kayak tadi ya, tanda lebih besar tadi, kemudian pilih new project Flutter application, baru kita kasih nama. Kasih nama. Nah, ini dia akan bikin beberapa folder, beberapa file di dalam folder. Nah, ini lagi bikinnya sudah selesai nih. Nah, ini nah di sini ada Android. Nah, jadi folder Android ini digunakan kalau kita nanti membuat aplikasi Android. Kemudian iOS, nah, kalau kita bikin aplikasi untuk iOS, untuk Apple, iPhone, dan iPad gitu ya. Kemudian di Flutter juga bisa untuk Linux ya, Linux juga bisa untuk macOS gitu ya, macOS. Kemudian bisa bikin aplikasi berbasis web juga bisa. Kemudian untuk Windows desktop juga bisa. Jadi si Flutter ini cukup lengkap ya, cukup lengkap. Nah, nah kita banyak bekerja nanti di sini, di lib ya, file man .dat. Makanya kemarin kita kan belajar bahasa dat ya, karena si Flutter ini dia itu bahasa pemrograman bahasa dat. Nah, ini aplikasi pertama kali yang nantinya kalau kita bikin aplikasi Flutter. Nah, kemudian nanti juga akan banyak kita kalau install dependensi, implementnya di sini dependensinya beberapa nanti kita bikin di PubSec YAML-nya. Nah, oke. Lanjut dulu. Pada saat kita pertama kali bikin aplikasi Flutter ini sebenarnya sudah bisa dijalankan ya. Nah, di sini ada tulisannya, matikan aja ya. Nih. No device. Nah, no device ini nantinya kalau kita klik nih ya. Karena kita mau bikin emulator. Nah, ada kita bisa gunakan Chrome ya. Chrome. Makanya kalau kita install Flutter itu dia bisa emulator Chrome. Kemudian ada yang tadi kemarin kita bikin emulatornya, ada yang Pixel 5, Pixel 9 dan lain-lainnya. Master Flutter. Nah, bagi laptop yang tidak support dengan si Android Pixel atau medium font, jadi kita bisa gunakan Chrome dulu ya. Karena ini resource-nya besar banget gitu ya, besar banget. Nah, kita Chrome dulu aja ya, Chrome. Kemudian untuk menjalankannya kita ada dua cara, ada yang ini
ketik ini ya, ini, atau kita gunakan run start debugging, ada dua, atau Flutter run juga bisa di terminal gitu ya, di terminal. Di terminal ini juga bisa. Nah, oke, kalian bisa coba dulu Flutter Doctor untuk memeriksa apakah Flutternya udah siap, sudah ready ya. Kalau misalnya tadi belum ready, nanti kita cek dulu kira-kira errornya apa ya. Nah, ini memang ternyata ada Flutternya, ada yang baru lagi ya. Ini Flutter Doctor. Nah, ini dia perlu Chrome, dan ini connected network resource-nya, jadi harus connect internet gitu ya. Nah, kalau kita jalankan boleh di sini, jalankan aja nih ya, atau di sini biasanya run start debugging. Ini adalah tampilan pertama kali untuk Flutter jalan ya. Defaultnya Flutter tuh gini. Nanti bisa kalian unduh di Adlink ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini kalau misalnya pakai Chrome dia lebih cepat ya nih. Nah, ini kelihatan. Nah, ini. Nah, Flutter demo homepage. Jadi pada saat kita pertama kali bikin aplikasi Flutter, ini adalah demonya ya. Ini pakai stateful gitu ya, karena kita ada interaksi dengan pengguna ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya pakai, kita matikan dulu ya, emulator juga bisa ya. Emulator kita pakai namanya Pixel 9 misalnya ya. Pixel 9. Nah, dia akan running. Ini yang bikin laptop kita jadi berat gitu, karena perlu menjalankan emulator gitu. Nah, ini sudah jalan, kemudian kita run. Nanti kan belum kita run ya. Ini coba kita run dari sini juga boleh. Start debugging. Kita tunggu. Ini agak lama ya, kalau misalnya kita antara tadi kan pakai browser itu lebih cepat ya. Kita tunggu tampilannya kayak tadi ya, harusnya tampilannya sama. Kalau ini kan saya sebelumnya ngoding buat hari kemarin ya. Makanya tampilnya ini. Kita tunggu dulu aja. Nah, bagi laptop yang RAM-nya cuman, kalau RAM 4 rasanya nggak mau jalan ya, yang 8 itu kan kerasa ya. Kemudian prosesornya itu di bawah i5 juga akan kerasa ya. Saya pakai PC di rumah itu i3 RAM 16, NVMe nya 512, itu nggak bisa jalan, emulator nggak bisa jalan. Windows 10 ya, lambat banget. Kita tunggu dulu aja. Namanya, nah ini dia masih running Gradle-nya, assembly debug-nya. Nah, ini MacBook Pro aja lambat gitu ya. Makanya enaknya kalau kita offline itu pakai komputer yang ada di lab. Pakai itu di lab yang kemarin itu memang lab khusus ya, lab khusus untuk mobile. Nah, memang yang Acer Periton-nya itu mumpuni. RAM-nya 32, i7-nya Gen 13 ya. Kemudian NVMe-nya
2 tera. Itu udah paling bagus banget, makanya semua praktikum mobile ada di sana, karena perlu resource yang besar kalau kita mau bikin aplikasi mobile. Ini lama ya. Nah, ini mulai jalan nih. Nah, dia lagi build-nya APK. Nah, karena aplikasi itu akan dibikinkan APK-nya. Nah, dia nih. Nah, jalan, kita tunggu. Nah, kita bisa lihat di debug console-nya otomatis ya. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ini udah jalan nih. Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi kita bikin pakai Chrome tadi ya. Ini sama ya. Klik satu. Nah, ini begitu kita klik nanti dia akan lakukan apa nih? Nah, di sini ya, di bawah. Oke. Nah, itu kemudian kita mulai praktikum. Kita akan bikin yang namanya coding awal. Nah, ini karena kita pakai app bar, berarti ini nanti kalian bikin laporannya ya. Ini sesuai dengan bahan praktikum yang sudah saya bagikan. Ini dihapus aja dulu. Ctrl A delete gitu ya. Kita mulai coding aja di sini. Jadi pertama kita import dulu. Import paket plater material gitu ya. Kenapa ini? Bentar. Ini ya. Kenapa nih? Nah, kita import material datanya. Oke. Ini kurang. Iya. Oke. Kemudian kita bikin aja point main ini run app namanya itu material apps gitu ya. Oke, material apps kita debug dulu. Debug show ini ya, debug show checked bener pas impas ya. Kemudian kita bikin title nih, kita pilih aja nih title, misalnya plater first apps ya. Nih aja. Kemudian bikin home kita bikin plater first app ya. Oke, koma. Nah, dah. Oke, ini selesai nih. Function plater first app is defined. Kenapa nih? Cek dulu ya. Nah, ini tadi kita baikin. Kemudian habis ini kita bikin kelas plater
extend. Nah, ini kita pakai yang namanya status dulu. Stateless widget. Berarti nah, kita pakai konstanta dulu. Flutter super key. Nah, baru override. Kemudian widget build-nya itu build context, oke. Kemudian kita return. Ini returnnya adalah material apps ya, material apps. Kemudian kita bikin home. Home-nya adalah sketchful. Oke. App bar-nya ini app bar, bisa kita bikin app bar nih, ini nanti aja. App bar-nya kita bikin background colornya apa nih, kita bikin red ya, ini red. Oke, red. Kemudian kita bikin leadingnya icon ya, nama iconnya adalah ini Android ya. Oke, Android, koma, kemudian baru titlenya first app. Kemudian kita bikin action ya, ini action bawah sini, kita bikin action dulu. Actionnya adalah icon, list, ini listnya, list, koma, size box ya, size boxnya 10. Kemudian icon person, ini person ya. Oke. Kemudian size box ini 5 ya dulu ya, biar kapsulnya 5 ya, satunya 8, sesuaikan dengan modul aja ya. Nah, sekarang baru bodinya adalah caranya teks ya. Misalnya apa namanya, hello prodi sistem informasi kota cerdas. Nah,
koma, ini kurang ini. Nah, oke. Satu lagi. Ada error nggak? Nggak ada error ya. Oke, nggak ada error. Kita coba jalankan. Nah, berhubung tadi kita itu sudah bikin ini, daripada kita ngulang lagi, ada namanya hot reload nih. Kita kan coding ini nih. Nah, kita ada namanya di sini save and hot reload. Jadi tidak perlu lagi kita ngetik ini start debugging baru, atau di sini run start debugging. Karena kita cuma gunakan, kalau ini dia refresh restart ya, sama ya pakai F5. Nah ini kita namanya hot reload aja. Ketik aja. Nah dia Flutter hot reload. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa. Kita tunggu ya. Agak lama juga. Nah, karena ini mengganti baru ya, kita running aja deh, start debugging lagi ya. Karena tampilnya benar-benar baru ya. Nah, ini start ya. Nah, kita tunggu dulu. Nanti muncul teks ini adalah hello prodi sistem informasi kota cerdas harusnya ya. Nah, udah jadi ya. Pas add hello prodi sistem informasi kota cerdas nih udah jadi nih ya. Jadi warnanya merah karena kita tadi background colornya warnanya merah. Kalau misalnya mau kita ganti itu bisa, misalnya warna apa nih, warna biru misalnya. Nah, warna biru. Warna biru. Nah, biru gini ya. Tek. Oke, nah ini kita tinggal hot reload aja ya. Tidak perlu lagi kita nah ini kita hot reload ya, coba ya, namanya Flutter hot reload. Nah ini warnanya udah berubah nih, nah, warnanya biru gitu ya. Oke, ini kita bicara tentang bagaimana bikin teks gitu ya. Jadi di sini
dari app bar, ini app bar nih, ini namanya app bar, itu background colornya warna biru, ikonnya Android, ini akun Android gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian tulisannya Flutter plus app. Nah, sekarang kalian ganti jadi nanti name nama kelas misalnya. Nah, jadi kalian ganti ini jadi si app bar ini ininya ya, ini app bar. Nah, kemudian ikonnya jadi apa ya, home misalnya ya, home. Kemudian ini adalah actionnya nih, ini action. Ini tadi actionnya adalah person sama list ya, ini list, ini actionnya person. Oke, kita hot reload biar kelihatan warnanya apa ya, hijau deh, hijau. Oke. Nah, hijau. Sekarang kalau kita hot reload, nah ini ya, nah ini tampilannya, ini adalah list, ini adalah person. Oke. Dan ini adalah tampilannya home. Nanti kalian bikin seperti ini ya. Nah, kemudian di praktikum kedua itu bikin stateful gitu ya, stateful. Kita lihat aja deh, nanti kalian ngoding sendiri ya. Stateful. Oke, saya simpan aja dulu. Nah, ini kemudian berikutnya adalah di widget ini kita akan bikin ini, yang ini tadi ini ya, ini nih. Nah, kalian sesuaikan aja dengan rasa kalian. Jadi semua bentuknya seperti ini. Projectnya itu bikin project baru lagi, kemudian nanti bikin yang state ini kita pakai namanya stateful. Nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, stateful sama seperti saat pertama kali kita tadi install aplikasi Flutter ya. Nah, kemudian teks tadi ini sudah teks ya tadi ya, teks tadi nih teks. Jadi kemudian kita bikin button ya, button tadi kan teks ya. Nah, button kita bikin button. Jadi memiliki banyak widget yang dimudahkan kita mengembangkan aplikasi ya. Kita bikin button. Set ini kalian nanti satu-satu ya, satu file satu. Jadi bikin dulu aplikasi baru, kemudian di sini tulis saja button gitu ya, text button. Nah, ini kita tinggal rubah stylenya. Yang ini tidak perlu dirubah. Nah, stylenya ini tinggal kita ganti nih. Nah, ini nggak perlu dirubah sampai app barnya. Kita bodinya kita pakai yang namanya elevated button ya. Kemudian on press, kemudian print ya. Jadi ini saya akan merubah yang di codingan yang ini aja ya. Nah, jadi ini saya hapus yang ini, dari center ini saya hapus saja. Ininya. Nah, tadi kan teks ya. Nah, saya bikin untuk application
buttonnya. Jadi di sini kita gunakan elevated button, kemudian on press. Printnya adalah kita button ditekannya, button ditekan, teksnya itu elevated button. Nah ini jadi button di press kemudian elevated button. Nah tentu saja ini kalau kalian bikin baru jalankan dulu F5 nya. Nah saya mau ganti ini jadi button. Nah, jadi kalau di sini berarti saya hanya bikin ini code reload ya. Nah, reload. Nah ini nih elevated button nih udah jadi nih. Ini tetap aja atasnya tetap, di sini kita klik elevated button. Nah button press ya berarti diklik nanti dia akan aksinya apa gitu ya. Nah tapi kita belum sampai ke sana. Kemudian kita bikin lagi ikonnya. Nah icon ini berarti yang ini kita rubah yang ini ya. Kita pakai yang namanya icon. Stylesnya itu nih. Ini dia. Nah ini lihat dulu. Ini kita pakai icon gitu ya. Icon. Nah. Ini udah jadi kemarin kan udah jadi. Icon kemudian di sini ikonnya adalah misalnya favorit atau star aja deh, star. Bintang ya. Star kemudian warnanya itu kuning. Jadi kuning ya. Kuning aja. Hijau. Ini kuning ya. Kuning. Kemudian size-nya itu nggak apa-apa 100 gitu ya. Kalau di praktek 50 ya. Nah, kita ganti child-nya adalah icon. Nah, kita lihat, kita reload. Nanti di sini berubah jadi icon. Nah, ya, icon star ya. Ini star. Star, ini icon. Kemudian ada namanya kolom. Ya. Nah, kita bikin lagi kolom nih. Jadi ini kita ganti lagi ya, kolom. Ini kolom. Jadi kolom ini kita bikin kolom hello flutter aja. Nah oke. Nah kita coba ya. Nah ini kolom. Nah ini kolom nih ya. Kolomnya ada 2 nih ya. Hello flutter, kemudian di sini button. Ini gabungan antara di atasnya ada teks, di bawahnya adalah button gitu ya. Nah itu bisa nanti kalian praktekkan ya. Nih ini adalah kita penggunaan kolom. Kemudian saya lanjut lagi ya. Row. Ini berarti kita hapus dulu. Ini berarti kita bikin
row ya. Nah, row itu sama kayak tadi ya. Tar aja deh. Nah, row di sini ada main aksesnya center, shouldernya kontainer, ada 1 2 3 kontainer ya, warnanya macam-macam. Kemudian kita bisa bikin, coba kita lihat dulu ya. Kalau ini kita pakai kontainer. Nah, ini kontainer nih. 1 2 3 kontainer. Kemudian kita juga bisa di sini tambahkan contoh, di sini kita sisipkan misalnya icon gitu deh, icon start gitu ya. Nah, icon, nah, kita bisa icon. Kemudian di sini kita bisa bikin dulu ya, kita tes dulu. Nah, ini di antara ini kita bikin icon. Kemudian di sini kita bisa bikin teks juga. Teks. Ya, teks. Nah, kita bikin misalnya belajar. Ya, letter misalnya. Kita reload. Jadi ini satu baris. Nah, ini hasilnya adalah ini. Nah, tapi ini lewat ya, ada 1 2 3 nih, makanya jadi error seperti ini karena dia bikin satu baris. Beda kalau misalnya ini kita ganti jadi kolom. Nah, dari ini row nih jadi kolom. Nah, itu baris, ini kolom. Nah, kalau kolom berarti dia bikin kolom-kolom nih. Nah, kalau baris dia tadi seperti tadi ya. Nah, jadi ada kotak warna merah, bintang, kotak warna ini namanya kontainer, kotak warna hijau, kemudian ada teks, berarti kotak warna biru gitu ya. Nah, itu kemudian nanti kalian bisa gabung ya, gabung yang tadi. Ini kan gabungan nih, saya sudah bikin yang gabungan. Kita bisa gabung-gabung antara teks, icon, sama kontainer gitu ya. Gabungan. Codingnya di situ. Oke, seperti itu sementara. Karena ini sebenarnya masih banyak nih. Kayaknya kalau online nggak seru ya. Enakan nanti kita offline aja minggu depan insya Allah. Kita bikin network image, kontainer, sama padding di Flutter. Jadi network image ini gambarnya kita nanti sediakan di berdasar URL misalnya. Nah, itu nanti kita panggil bisa gitu ya. Nah, kontainer nih saya sudah bikinnya kontainer seperti ini ya. Kontainer, kemudian nanti ada paddingnya di sini. Nah, sambil saya jalan bikinkan materinya ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya belum absen, Pak. Oke. Sebentar. Tadi berarti Agus kah? Tinggi, Pak, Agus Riyadi. Kemudian Muhammad Nova adalah
Nopal? Nggak ada? Oke, berarti satu nggak ada ya. Nah, itu nanti materinya ada di Adlink. Kemudian kalian bikin seperti itu ya. Tapi nanti bikinnya satu-satu ya, biar nanti sambil belajar ya. Artinya nanti kalau tadi kan saya itu hanya kan nanti kan sebenarnya atasnya sama ya, atasnya sama aja sampai dengan F bar ya. Nah, nanti bodinya ini ya kan kalian ganti-ganti nih. Jadi nanti copy paste aja dari F bar ke atas. Kemudian nanti kalian bikin eh, bodinya. Bodinya ini ya, ini body nih. Yang atas tetap aja sama. Jadi nanti ya bikin seperti itu. Kita dasar dulu ya. Karena nanti kita akan bikin aplikasi point of sales postnya pakai handphone. Nah, itu nanti kita akan banyak nambahkan menu-menunya. Kemudian ada menu di bawah, kemudian nanti di sini di YAML-nya nanti di dependensinya ini nanti kita bikin beberapa dependensi ya. Tapi itu kita dasarnya dulu. Nah, karena dasarnya itu biar kita nanti ini sebenarnya ikonnya apa namanya menu sederhana dulu. Nanti kalau misalnya kalian lihat apa namanya icon-iconnya yang di handphone kalian aplikasi Flutter ya seperti ini bikinnya. Nah, tapi ini dasar dulu karena kita masih beberapa kali pertemuan lagi banyak. Nah, itu nanti kita akan lanjut minggu depan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya pertemuan kali ini. Nanti apa namanya materinya akan saya upload ke seperti biasa ke YouTube ya. Nanti linknya akan saya bagikan bagi kalian yang mau menyimak ulang ya penjelasan dari saya ya. Saya lebih enak sebenarnya kalau misalnya kita offline, kita sambil saya lihat kerjaan kalian. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.